Selamat pagi teman-teman, perkenalkan, nama kakak Dadan Ramdhani. Di video kali ini kakak akan membahas tentang bilangan bulat. Sebelum kakak membahas tentang materi bilangan bulat ini, kakak ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman. Apakah ada yang tahu apa sih bilangan bulat itu? Coba teman-teman sebutkan dulu, apa sih bilangan bulat menurut pendapat teman-teman? Kak, bilangan bulat itu bilangan cacah, Kak. Kak, bilangan bulat itu bilangan asli. Kak, bilangan bulat itu bilangan positif dan bilangan negatif. Kak, bilangan positif itu bilangan genap dan bilangan ganjil. Ya, itu masuk ke dalam bilangan bulat. Untuk lebih jauhnya, kali ini kakak akan membahas tentang bilangan bulat. Nah, jadi teman-teman, bilangan bulat itu bisa disebut juga dengan bilangan positif dan juga bilangan negatif. Bilangan positif ini dinotasikan dengan tanda tambah atau plus, ya, bisa disebut tambah atau plus. Lalu, bilangan negatif itu dinotasikan dengan strip seperti ini. Kita bisa disebut juga dengan kurangi atau minus. Nah, ini adalah bilangan bulat yang masih secara umum, ya, yaitu bilangan positif dan negatif dan bilangan negatif. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pasti teman-teman juga sudah belajar di bilangan bulat ini ada yang namanya garis bilangan. Nah, Kak, garis bilangan itu seperti apa sih? Kami lupa gitu. Misalnya kami lupa, Kak, garis bilangan itu seperti apa. Nah, sini kakak ingatkan kembali ya bahwa garis bilangan itu garisnya seperti ini, garis bilangan. Yang dimana titik acuannya itu adalah 0 di sini. Lalu di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya. Lalu di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Nah, yang dimana bilangan bulat ini ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Nah, ini positif, ini negatif. Dan ini adalah bilangan 0, karena bilangan 0 ini bilangan kosong. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif, yang dimana bilangan positif itu lebih dari 0, bilangan positif lebih dari 0, dan bilangan negatif ini kurang dari 0. Yang dimana pasti nilai positif lebih besar dari, bilangan positif lebih besar dari negatif. Selain garis bilangan ini, dalam bilangan bulat juga ada yang berdiri tegak. Gimana sih, Kak, maksudnya? Nah, kan kalau di sini garis bilangan itu garisnya horizontal. Bagi teman-teman yang belum tahu gimana sih garis horizontal dan garis vertikal, nah, garis horizontal itu ke samping, sedangkan vertikal itu ke atas dan ke bawah atau berdiri tegak. Nah, ini vertikal, ini horizontal. Lalu, apa sih tadi maksudnya? Bahwa tidak hanya garis bilangan saja yang berdiri, yang secara horizontal, namun ada juga vertikal. Nah, maksudnya di sini adalah, ini kan garis bilangan. Lalu ada juga yang vertikal di bilangan bulat itu. Kalau garis bilangan yang ke kanan positif dan yang ke kiri negatif, nah kalau yang berdiri tegak seperti ini, yang vertikal, itu yang ke atas adalah positif, ini 0 ya batasnya, dan yang ke bawah itu negatif, seperti itu.
Jadi kalau garis bilangan itu kan ke samping, ke kiri negatif, ke kanan positif. Nah, kalau yang bertegak seperti ini, ke atasnya positif dan ke bawahnya negatif. Kita lanjut. Nah, ini adalah contohnya yang dimana ini adalah garis bilangan. Nah, ini bilangan positif ke kanan, ini positif, jadi ini negatif ke kiri. Nah, seperti ini ya, ada garis vertikalnya. Nah, ini horizontal, nah ini vertikal. Yang ke atas ini positif dan yang ke bawah ini negatif. Ke kiri ini negatif, yang ke kanan ini positif. Seperti itu. Lanjut ya. Ini juga ada gambar ilustrasi bilangan bulat ya. Nah, ini ada katak yang melompat ke sebelah kiri. Nah, ini kan tadinya garis bilangan. Lalu katak itu melompat ke sebelah kiri. Melompat sebelah kiri berarti negatif. Dan kalau katak ini ke kanan, maka nilainya akan positif karena dia melompat ke sebelah kanan. Selanjutnya di sini ada termometer. Nah, termometer ini adalah pengukur suhu tubuh kita. Mungkin teman-teman juga sudah pernah menggunakan termometer ini ketika teman-teman sedang demam atau sedang sakit ya. Nah, ini adalah cara untuk mengukur suhu. Nah, di sini ini adalah batasnya 0 dan ini ada suhu kita. Di sini. Nah, semakin ke atas itu akan semakin besar nilainya dan positif. Sedang kalau ke bawah itu negatif. Nah, lalu di sini sebelah kanan ada gambar juga ya. Ada ikan di kedalaman 4 meter. Dan ini batasnya adalah air laut. Nah, ini batasnya adalah 0, titik pangkalnya itu 0 di permukaan air laut. Lalu ini ada ikan 3 meter, lalu di sini 2 meter, semakin ke atas ya. Lalu di sini ada burung camar 3 meter, lalu di sini ada burung pelikan 4 meter. Nah, ini adalah visualisasi tentang bilangan bulat ya, atau gambaran tentang bilangan bulat. Lanjut. Nah, di sini seperti tadi garis bilangan, ditetapkan titik A sebagai titik pangkal 0 km. Nah, ini titik A pangkalnya ya, 0 km. Lalu titik 6 km di sebelah timur A. Nah, ini timur, sebelah timur A. Nah, 6 km yang ini. Sebagai plus 6 km atau tambah 6 km. Plus 6 km. Kenapa plus? Karena ininya ke kanan. Berbeda lagi ceritanya kalau 6 km ini ke kiri. Lalu titik 4 km di sebelah barat A. Nah, ini barat, lalu titik 4 km. Dinyatakan sebagai negatif 4 km. Nah, kenapa? Karena seperti garis bilangan tadi, ke kiri itu negatif dan ke kanan itu positif. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini seperti yang terdapat pada gambar visualisasi tadi, di sana juga ada termometer, di sini juga ada termometer nih. Ada gambar termometer yang ada di daerah Dieng dan juga Surabaya. Nah, ini Dieng, ini Surabaya. Termometer di samping ini menunjukkan suhu di Dieng dan Surabaya. Berapa suhunya masing-masing? Perhatikan suhu tersebut. Jika dibandingkan dengan 0 derajat, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah? Bisa kita lihat, ini adalah suhu dari daerah Surabaya atau kota Surabaya ya. Ini adalah 0. Nah, ini 0. Tidak terlihat ya. Agak tidak terlihat. 0. Nah, ini adalah suhu dari kota Surabaya. Bisa dituliskan bahwa kota Surabaya itu suhunya adalah 27 derajat. Sedangkan kota Dieng, nah kota Dieng ini berada di sini. Nah, ini 0. Nah, ini adalah suhu dari kota Dieng. Daerah Dieng ya.
negatif 2 derajat. Terus pertanyaan adalah, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah? Tentu kita tahu bahwa nilai positif itu lebih besar daripada nilai negatif. Maka suhu di kota Surabaya ini lebih besar daripada suhu di Dieng. Kenapa? Karena tentu positif lebih besar daripada negatif nilainya ya. Lanjut. Nah, sini ada sebuah gunung dan palung. Ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan laut, dan kedalaman Palung Jawa adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut. Ditetapkan titik pangkal sebagai acuan adalah garis pantai. Bagaimana kita menyatakan besaran-besaran pada gambar berikut ini dengan menggunakan tanda positif dan negatif. Jadi kita menentukan besarannya itu menggunakan positif atau negatif. Nah, ingat ya bahwa positif itu lebih besar daripada negatif. Di sini Gunung Semeru itu 3.676 dan ini adalah titik pangkal atau titik acuan ya. Ini 3.676. Positif atau negatif? Kita lihat, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif, berarti positif. Lalu di Palung, nah Palung itu ke bawah laut, berarti di sini 7.140 itu adalah negatif. Nah, selanjutnya adalah nyatakan suhu berikut ini dengan tanda positif atau negatif. Suhu 6,5 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan 0 derajat Celcius. Seperti tadi yang termometer bahwa yang ini misalnya titik pangkal ya, 0. Ke atas itu positif dan ke bawah itu negatif. Ingat ya. Dan suhu 6,5 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan 0 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah positif. Kenapa? Karena ini lebih tinggi dibandingkan 0 derajat Celcius. Ini yang pertama ya. Yang kedua, suhu 10 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan 0 derajat Celcius. Lebih rendah berarti lebih rendah dari 0 ini, berarti negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 10 derajat Celcius. Itu ya. Lalu tentukan bilangan-bilangan berikut ini apakah positif atau negatif. Nyatakanlah selisihnya terhadap 0, lebih besar atau lebih kecil dari 0. Negatif 6 itu lebih kecil dari 0. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu tadi bahwa misalnya ini 0, nah, ke atas itu positif dan ke bawah itu negatif. Ke atas semakin besar, ke bawah semakin kecil. Halnya dengan garis bilangan ini, ke kanan semakin besar, yang positif besar, dan yang ke kiri semakin kecil. Karena ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, di sini negatif 6 lebih kecil dari 0, lalu positif 3 atau plus 3 lebih besar dari 0, 1,2 lebih besar dari 0, kenapa? Karena ada tanda positif. Negatif 2/5 lebih kecil dari 0, dan negatif 0,1 lebih kecil dari 0. Jadi, kesimpulannya adalah, kita lihat bahwa di sini negatif atau positif. Dan jika negatif, itu kurang dari 0, dan positif lebih dari 0.